Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue mau ngobrolin soal Vespa Super. Gue akan ngobrolin Vespa Super secara keseluruhan semua dulu. Nggak usah ngomongin Vespa Board dulu nih ya. Jadi Vespa Super itu 001-nya, 1001-nya itu ada di tahun 1965. Cuman mungkin yang jamaknya nih, yang umumnya itu dia mulainya startnya kalau yang di surat atau yang kita umumnya tahu gitu ya, itu biasanya di 66. Di Vespa start 66 tuh yang palanya stang bego yang bulat ya kan. Itu sampai tahun 79 itu super. Vespa Super cc-nya 150. Karburatornya 2015. Itu ya. Nah, kenapa gue bahas nih Vespa Super? Karena mungkin Vespa Super diantara, bukan yang bermaksud mengkotak-kotakan atau mengkasta-kastakan gitu ya, tapi memang Vespa Super ini range-nya gitu dibanding dengan Vespa-Vespa yang lain mungkin kurang begitu banyak penggemarnya atau dikoleksikan. Makanya harganya tergolong lebih murah dibanding unit-unit Vespa yang lain. Walaupun nih sekarang nih ya, ini udah mulai lagi nih, mulai bergerak naik karena harganya terjangkau. Dulu kata mah ini Vespa Super ya, ini justru yang paling laris pada masanya. Makanya banyak dikeluarkannya, banyak. Justru itu karena banyak beredar, banyak disukain, sekarang stoknya banyak. Rumus pasar kan stok banyak, harga murah. Semakin stok sedikit, barang susah. Itu yang bikin jadi mahal kan, rumusnya kan gitu. Nah, gue bahas tentang Vespa Super. Jadi Vespa Super dari tahun, kita bilangnya 66 aja deh ya, yang umumnya gitu ya. Itu 65 itu berdasarkan yang gue baca di buku gitu ya, dari sejarah tahun pembuatannya. 001-nya itu ya di tahun 65. Jadi Vespa Super itu yang umumnya kita ketahui itu 66. 66 itu peralihan tuh antara Vespa tahun tua, Vespa yang belenuk-belenuk, yang bulat-bulat, itu ke Vespa model-model yang arah kotak. Kalau 66 sampai 6667 gitu, itu dasinya di depan itu logonya masih P-coret. Logo mesin juga masih P-coret semua tuh. Depan juga masih P-coret. Nah, speedometer juga masih P-coret, belum pakai logo cung. Kalau kalian punya Super 66 ya, itu perintilannya pokoknya semuanya masih P-coret. Bannya ban 8. Nah, makin kesini itu dia tahun berapa ya? Tahun 68 kesinilah, itu udah mulai 68 69 gitu ya, udah mulai pakai logo cung. Sampai tahun 73 ya, 68 73 itu lampunya tuh masih bulat tuh. Masih bulat, logonya cung. Logo cung tuh logo yang waru itu loh. Yang daun waru gitu. Skop lah gitu ya. Skop apa daun waru ya? Pokoknya gitu deh ya, bukan P-coret aja. Dari 66 dia naik tuh sampai terakhir 79. Kalau nggak salah sih 77 sampai 79 tuh asnya udah as gede gitu ya. Udah as gede, udah agak enakan. Kalau yang awal-awal tuh pakai as kecil gitu. Yang gua tahu ya, koreksi kalau salah teman-teman, koreksi aja, kita di sini sharing. Gua nggak pengen menjadi lebih tahu, ini yang gua tahu aja. Kadang-kadang kan namanya ini karena keselimpet info atau apa, kalian koreksi aja. Nah, untuk Vespa Super ini juga mungkin teman-teman ada yang tanya, "Bang, Vespa Super ini apakah ada yang CDI?" Ada. Jadi Vespa Super emang sejatinya pakai platina ya, sampai dari tahun 66 itu sampai tahun 79 itu masih pakai platina. Tapi ada Vespa Super yang edisi khusus. Dia keluar tahun 1978, khusus di Indonesia aja. Kalau bahasa sekarang tuh yang kolektor-kolektor suka pakai tuh pandemi ya, pandemi Indonesia gitu ya. Pokoknya gitu deh. Itu cuman ada di Indonesia.
keluar tahun 78, konon katanya cuma keluar 450 unit. Itu disebutnya Vespa Super Electric. Itu dia sudah CDI. Bentuknya sama kayak Vespa Super biasa. Yang membedakan dia sudah CDI. Di bagian stangnya, di atas speedometer ada kunci kontak. Ada kunci kontaknya. Terus logo di sayap sebelah kiri juga ada logo. Ada logo ulang tahun itu, ulang tahun Jakarta. Itu launchingnya kalau gua nggak salah itu pas di Jakarta Fair. Jakarta Fair, Fair ya, Fair, Jakarta Fair. PRJ lah, PRJ gitu ya. Jakarta Fair, kita mah orangnya ngomongnya begitu ya kan. Jakarta Fair gitu kan. Itu Jakarta Fair tahun 78 tuh kalau nggak salah itu di Monas kali ya. Kalau nggak salah. Udah lahir belum lo? Belum ya? Nah ya itu pokoknya tahun 1978 itu keluar Vespa Super Electric. Itu konon itu cuma 450 unit karena menyamakan dengan HUD Jakarta ke 450. Warnanya kalau nggak salah itu hijau sama biru. Itu aja sih, selebihnya sama semua, cuman beda di stripping. Strippingnya kayak Vespa Rally. Lo browsing deh Vespa Rally gimana, nah itu strippingnya kayak begitu. Sama ada kunci kontaknya. Barangnya jarang. Kemarin hampir dapat juga, cuman kurang serak aja ya. Harganya juga masih nggak terlalu mahal kalau yang nggak ori-ori banget ya, masih kejangkau lah ibarat kata. Tapi itu kalau menurut gua sih itu bagian dari histori super ya. Menurut gua sih itu kita harus berburu itu tuh. Gua sih pengen punya juga kalau seandainya harganya masih make sense ya, masih masuk akal. Nah, itu kurang lebih garis besar super ya. Kenapa super harganya kurang begitu naik? Ya karena itu tadi, karena stoknya banyak gitu. Sejarahnya gitu. Cuman super tuh pada masanya mengalami zaman keemasan ibarat kata. Karena pada masanya itu orang pada pengen banget punya super, khususnya di Jakarta ya, di Pulau Jawa gitu. Karena Pulau Jawa ada juga yang pengennya sprint, ada lempar ke daerah Jawa tuh, Solo, Jogja tuh sprint. Maksudnya ini tuh dulu penjualannya paling banyak. Jadi Vespa itu untuk jenis super yang ini ya, super jenis yang dari 001-nya itu dicetak kurang lebih 5.000 sekian ya. 5.000, sorry. Jadi Vespa itu dicetaknya untuk Vespa jenis super itu 500.000 lebih untuk jenis Vespa super di seluruh dunianya. Banyak kan? Banyak banget gitu. Saking banyaknya yang minat. Bahkan dulu pada masanya itu Vespa yang boxnya bulat-bulat di super-superin. Karena pengen punya super, saking pengen punya supernya. Karena kalau yang lama tuh udah ketinggalan zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang kan kebalikannya kan, Vespa yang super ditua-tuain gitu. Nah, kali ini gue mau ngulas sedikit soal Vespa super yang gue punya. Sebetulnya ini gue beli ini minat nggak minat sih ya. Maksudnya gue lagi iseng lihat di Instagram, gue ngeliat ini yang posting Mas Galang ya, Mas Galang atau Mas Gilang ya? Gue lihat postingannya, Vespa ini lagi diambil pas lagi pickersnya gitu ya, pas lagi huntingnya, masih dikerodongin plastik, ya kan. Terus dihidup, diselah gitu ya, diselah juga enak suaranya, bunyinya, treng teng 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 teng. Nah nggak tahu kenapa, gue udah jadi demen aja sama ini. Warnanya juga coklat muda, kalau istilah kata sekarang tuh coklat Milo gitu ya, Milo. Gue demen banget, langsung aja, kagak pakai lama, gue langsung japrian, gue langsung aja beli dah nih. Dan karena gue memang harian gue nggak pakai Vespa, waktu itu gue nggak Vespaan lah ibarat kata. Gue beli cuman karena gue, wah ini kayaknya lucu nih gitu kan, gue beli. Begitu barang sampai, udah ini Vespa nih nggak gua uplek-uplek,
nggak gue panasin, pokoknya seneng aja pas hunting, seneng lihat barang kita beli, udah kita taruh aja gitu. Gue juga nggak Vespaan banget waktu itu, jadi boro-boro di review kayak gini ya, dipakai juga kagak, gue taruh aja, yang penting barang udah di rumah. Nah selang hampir ada setahun itu baru tuh mulai gue pakai. Itu juga karena ada syuting sebuah acara komedi gitu ya, bikin vlog komedi, bikin YouTube komedi lah gitu. Ini pakai selebihnya mah ini selama hampir setahun, dari sejak beli dari Pekalongan kalau nggak salah ya, ini plat G, ini ngejongkrok aja, dan alhamdulillah top chair baru gue pakai nih pas syuting Rasti Garasi ini. Nah itu tuh baru ganti oli, pas ganti oli itu juga pertama kalinya ganti oli, pakai jalan juga ini pertama kalinya jalan, dan alhamdulillah ini Vespa enak bener, super, ini bener dah, bener-bener super ya kan. Warnanya coklat muda Milo, tahunnya tahun 77 ya kan. Langsung aja kali di zoomin nih, ini masih decknya masih asli semua. Tadinya suratnya pas gue beli hidup, sekarang udah mati, nggak diperpanjang. Sebenarnya sih yang jual juga welcome gitu kalau mau diperpanjang gitu, cuman waktunya belum ada ya kan. Jadi ya udahlah, ini kondisinya mokat nih, mokat suratnya ya, belum diperpanjang, pajaknya belum diperpanjang. Tahun 77, semua perintilannya orisinil. Lampunya masih pakai siem, pentulnya juga masih ini, speedometernya orisinil, hand gripnya orisinil, spionnya gue pakai bajaj. Spionnya ada yang spion langsung, cuman nggak tahu keselip di mana. Ini gue pasang karena kalau kita mau keluar, di video gue sebelumnya pernah kan ini dipinjam sama temen gue kan, katanya nggak street legal karena nggak ada spionnya gitu kan. Jadi gue pasang aja nih, gue pasang spionnya biar di jalan aman dan street legal katanya gitu. Nah semuanya jadi super itu teman-teman pakai ban 8 ya, kalau sprint itu ban 10. Nah ini semuanya masih orisinil, fork orisinil, peleknya juga orisinil, baut-bautnya masih orisinil semua. Cuman ini memang sudah siraman tiban nih, tiban sekali. Semuanya sih masih bener semua, baut-baut juga masih bener, mesinnya juga enak banget masih. Sini deh, coba kameramen. Coba mendekat. Ini speedometernya masih orisinil. Seperti yang tadi gue bilang ya, kalau ini tuh dia 120. Kalau yang super awal logonya Paceless. Ininya 110 kalau nggak salah. Nah ini begini nih. Ini kalau istilah kata stang asbak. Nah kalau yang super elektrik bentuknya sama kayak begini, di sininya nih ada kunci kontak, itu doang sih. Ini semua masih orisinil, tuasnya masih orisinil, gripnya masih orisinil, dia 4 speed ya, 1 netral, 2, 3, 4 ya, mau masih orisinil. Ini kuncinya juga masih orisinil, ada nih logonya juga masih orisinil nih, running innya cuman ketiban cat ya, ketiban siraman tuh. Ketiban siraman, jejak orisinilnya masih ada, warna meninya. Ini juga, ini kisi-kisinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tuh kisi-kisinya 4. Kalau sprint tambah 1 ya. Kita buka nih permesinan. Ini tutup tangkinya, tutup tangki juga tuh masih orisinil tuh, lihat tuh meninya ada, masih ada meninya. Meni. Bukan meni ya. Meninya masih ada. Kita buka permesinan. Tuh, masih orisinil. Mesinnya. Tuh. Coba nih di zoom nih, paku kelingnya. Di zoom. Paku rotor nih, rotor masih asli tuh, masih ada garis-garisnya. Ya kan? Ditutup. Masih orisinil semua. Koilnya juga masih orisinil, masih FEMSA merah, masih orisinil banget tuh, kelihatan tuh meninya juga masih kelihatan ya. Lampu stop juga masih orisinil,
masih orisinil, lampu stop masih orisinil. Nah, ini shock breakernya harus ganti. Ini kalau gue terusin, jadi teman-teman buat tips sedikit, kalau kalian punya Vespa, shock belakangnya sudah mati, buruan diganti deh. Karena kalau nggak diganti, ini udah berasa nih, ini udah nonjol nih, ini udah nonjol. Ini udah nonjol tuh, nih. Ini ntar bisa jebol nih. Ini udah nonjol nih, udah harus ganti nih, parah nih. Nih. Dia ntar nonjol kehantam pinggang, kalau gue bilang pinggang atau pinggulnya nih. Di sini biasanya suka kena. Itu gara-gara shock breaker mati, nggak dikubur. Maksudnya shock breaker mati nggak diganti gitu. Ini kita coba tes mesin ya. Ini sudah berapa bulan nih kagak nyalain nih. Pas video terakhir aja tuh. Coba kita nyalain nih. Top chair nggak nih? Top chair nggak? Bensinnya ada kagak nih? Jangan-jangan kagak ada bensinnya. Coba. Bensinnya iris nih, tapi harusnya bisa ya, harusnya sih bisa hidup. Coba kita tes suaranya. Coba miringin dulu kali ya, miringin. Nah, kenapa sih kok kalau Vespa kudu dimiringin? Karena dia posisi karbunya begitu, bentuknya. Tumben nih kagak mau nih. Biasanya walaupun kalau Vespa gue gitu ya, biasanya walaupun ngejogrok, nah gitu ya kan, dan ketukan mesinnya masih cihuy banget kan, iya gak? Masih cihuy. Nih dengerin tuh ya, enak ya, masih cihuy ya. Vespa gue biasanya walaupun jarang dipakai, pada saat mau dipakai itu langsung top chair, langsung cihuy. Biasanya kalau kalian naruh Vespa, ya kan, nggak mau hidup, itu biasanya paling cek busi, dimiringin, udah gitu aja. Kecuali kalau udah kelamaan banget, mati deh, kayaknya ngap nih, jadi nabun, ya kan, berasap tuh, jadi nabun, kayak kabut. Jadi batuk tuh gue. Nah, masih orisinil, brongsongnya lokal. Ya tuh cihuy deh pokoknya deh. Ini klaksonnya begini masih bener. Ini kuda jingkring nih, dinamain kuda jingkring karena kudanya lagi mencingkring gitu tuh, lagi tuh lagi menjingkring gitu ya. No, lagi kudanya jingkring. Nih jenggernya juga ori, jengger ori. Di belakang bawah sini itu harus yang klip ya. Ini kalau lo beli Vespa Super, ini jenggernya kayak begini, lo rojok dalamnya nih, lo rojok bagian dalam, ya. Kalau dia bautan, ya. Kalau dia bautan berarti kagak ori. Yang ori itu yang pakai klip, ya. Yang ori yang pakai klip. Bannya ban 8. Pelek tromol masih aslinya ban biasa lah, ban IRC. Apalagi ya? Udah kayaknya ya. Udah semua. Decknya masih orisinil, nih deck masih orisinil. Ini ada ban serepnya, ini lidah tengahnya, ini masih orisinil nih, baut-bautnya masih orisinil semua, ya kan, gitu. Udah, nah ini dia nih sedikit nih, biar mungkin yang baru nonton ya, kalau yang kemarin-kemarin udah nonton video gue udah gue ulas bolak-balik. Ini perbedaan box atau tepung kanan super dan sprint. Super 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya super. Yang sprint 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kayaknya itu aja yang bisa gua ulas soal super gue. Nggak ada yang spesial sih super gue. Begini aja. Cuman gue yakin. Oh, bukannya yakin sih. Udah mahal. Pada saat gue beli sama sekarang nih lagi mau gue jual, sebenarnya udah banyak yang nawar-nawar juga, cuman gue belum cocok harga. Ini udah naik harganya dari pasca gue beli itu. Nggak gue pakai, maksudnya jarang banget gue pakai. Ini super udah naik harganya, bukan bakal naik, udah mulai naik. Yang pasti ini bentuknya klasik, ya kan. Kenapa kalau kemarin gue rekomendasiin PX atau Excel buat entry level atau buat yang baru mau main, karena memang
eksklusif 2 atau Excel itu kan dia udah CDI ya, nggak perlu platina segala macam. Gue nggak pengen teman-teman yang baru main itu kapok terjun di Vespa. Tapi kalau kalian memang punya sedikit nyali lebih dengan harga Excel atau PX, atau mungkin bisa lebih murahnya lagi, ambil Super. Karena apa? Super bakal naik, ya. Khususnya super awal, sama super akhir malah. Karena akhir tuh super akhir asnya udah as gede, lebih enak. Atau ambil yang super elektrik, yang langka sekalian, harganya udah pasti mahal. Gue juga pengen. Kayaknya sih dari gue itu aja ya per superan, informasi yang bisa gue berikan per superan. Mohon maaf nih kalau informasinya agak kurang lengkap, karena gue udah lama juga ya nggak bikin video ya, udah agak grogi juga. Kelamaan gak bikin video. Jadi gini aja deh, demikian aja nih pembahasan gue yang singkat soal persuperan yang kemungkinan bakal naik, ya kan? Kalau ada informasi-informasi yang salah atau kurang pas, kalian koreksi aja di komen, kita diskusi, ya kan? Kita diskusi, saling berbagi info. Gue nggak pengen jadi lebih tahu dari kalian atau so tahu. Gue cuma sharing apa yang gue tahuin aja, apa yang gue ketahuin gitu. Kalau ada salah-salah atau apa, lo bisa koreksi. Kalau kalian suka sama tayangan ini, jangan lupa kasih tombol jempolnya. Kalau yang mau tanya-tanya, mau komen-komen, kalian komen aja di bawah. Insya Allah gue balas. Yang mau DM juga insya Allah gue balas. Kalian mohon agak bersabar karena kalau lama, ya kan. Buat yang baru nonton, belum subscribe, kalian subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa dijegugin aja. Oke, sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Rasti Garasi. Pak, mau nanya dong Pak. Ya, kenapa? Tadi kan Bapak ngomong lobang sprint ininya ada 4. Super. Ini super. 4. Ini ada 5 yang sprint. Apa bedanya Pak? Soalnya sprint lebih mahal. Aku kira ini kan ada 4. Mungkin dia kegerahan, makanya nanti yang ini dibanyakin kali Pak. Oh iya, bisa jadi. Karena dia mungkin mesinnya lebih ke ini ya, lebih kencang kali. Gede kali. Iya, jadi kasih kisi-kisi gede biar adem. Oke, makasih Pak. Iya, udah ya.